Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Devi, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bandung. Di sini kami akan melakukan praktik coaching yang dimana coachnya itu oleh teman saya, Ibu Yeni, dan coachingnya itu Ibu Ratri Nurhayati. Nah, hari ini kita akan mempraktikkan coaching dengan alur Tirta. Nah, sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan fasilitator kami yaitu Ibu Elis Mariatin, MPD, dan pengajar praktik kita yaitu Ibu Teti Hartati, SPDSD. Nah, sebelum melakukan praktik coaching, saya akan memberitahukan kepada Ibu Yeni selaku coach dan Ibu Ratri selaku coach, di mana kriteria coach yang akan dilakukan oleh Ibu Yeni yaitu Bu Yeni harus mendengarkan aktif ya, sesuai nanti masalah dari Bu Ratri. Terus Bu Yeni harus kehadiran penuh ya di sini. Yang terakhir itu tidak ada judgement ataupun asumsi yang berlebihan, dan percakapannya itu harus sesuai dengan alur Tirta yang sudah kita pelajari ya di modul 2.3 ini, dan pertanyaannya pun harus yang berbobot. Apakah Bu Yeni dan Bu Ratri sudah mengerti? Ya, siap Bu untuk melakukan praktek hari ini. Ya, semangat ya Bu. Ya. Kami persilakan Bu Yeni dan Bu Ratri untuk melakukan praktek coaching hari ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ratri. Waalaikumsalam Bu Yeni. Selamat siang Bu Ratri. Ya, selamat siang Bu. Maaf ya kemarin saya nelpon Ibu nih Bu. Iya, maaf ya kemarin saya pas lagi di jalan tuh gitu. Gak apa-apa Bu. Yang saya ingat itu, saya ingin nelpon Bu Yeni nih. Oh iya, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya gini lah Bu, dibilang baik ya seperti ini. Lagi ada masalah. Ya lumayan, namanya lumayan. Iya. Sini Bu, dekatan. Boleh Bu ya, sebentar. Enak ya Bu ya? Iya. Gimana Bu, ada masalah apa ya? Begini ya Bu Yen, saya itu sini aja kelas 6 ya Bu Yen ya. Saya itu ngajar kelas 6 di mana 53 siswa di dalam satu ruangan. Ini asalnya waktu kelas 1 sampai 5 itu mereka itu di dua kelas kan Bu, dua kelas A dan kelas B. Oh gitu ya, jadi masalahnya ada kelas gemuk ya di sekolah Ibu ya. Nah nanti setelah kita bercakap-cakap nih, setelah kita sharing, apa nih tujuan kita di akhir pembicaraan? Ya, mudah-mudahan nanti setelah saya sharing sama Ibu, saya bisa ada solusi nih Bu dengan kelas gemuk saya ini. Nah coba deh Bu, tadi ada kelas gemuk di kelas Ibu, ya. Kemudian apakah ada permasalahan di kelas gemuk Ibu? Coba deh ceritain. Ya gini Bu ya, masalahnya tuh ini tuh kan waktu mereka dari kelas 1 sampai kelas 5 mereka itu terbiasa dengan kelasnya masing-masing, kelas A dan kelas B. Gurunya juga berbeda, komite kelasnya juga berbeda. Tapi kan kalau sekarang itu disatukan kelasnya menjadi satu, di kelas 6 itu jadi satu, kelas 6. Mana di dalamnya itu ada satu orang anak yang ABK Bu. Ya. Berarti kondisi kelas Ibu sekarang menjadi kelas yang gemuk ya. Iya, Padahal betul. sebelumnya di kelas 5 itu gurunya ada 2 ya. Jadi kelas 5A dan kelas 5B sekarang disatukan menjadi satu kelas 6. Iya. Dan salah satunya ada yang ABK ya Bu ya. Betul Bu, betul. Kemudian Ibu menjadi satu-satunya guru tuh di Nah, kelas itu. itu, Oh seperti itu. iya. Kemudian kenapa ya kalau boleh tahu, kenapa kelas 6 ini menjadi satu tuh dari kelas 5 yang kelas 5A B tersebut? Bisa Ibu ceritain? Iya nih Bu, kan di sekolah saya ini kan ada yang beberapa yang sudah pensiun, kemudian ada guru P3K, tapi penempatannya tuh bukan di sekolah induk, jadi harus pindah ke sekolah yang lainnya. Nah, karena kekurangan guru, makanya kelasnya disatukan. Ibu kan tahu ya Bu ya, kalau sekarang itu tidak boleh menerima guru lain, apalagi menerima guru honor. Sedangkan kalau mutasi guru PNS juga susah Bu. Jadinya ya akhirnya kelasnya disatukan di kelas 6. Nah dengan
tadi kondisi tersebut ya Bu ya, adanya pensiunan guru di sekolah Ibu, kemudian guru P3K yang tidak menetap ya, malah dia keluar dari sekolah, kemudian adanya kondisi yang tidak memungkinkan, memang tidak boleh mendatangkan honor baru ya. Jadi kejadiannya ya, jadi kejadiannya ini malah ada kelas gemuk di kelas Ibu ya. Nah terus ceritanya gimana nih dengan pembelajarannya di Bu, pembelajaran siswa-siswanya? Ya kebetulan di saya itu kan Bu ya ada satu ruangan. Sebenarnya ini dulu ruangannya suka dipakai oleh rapat, ya dipakai rapat. Tapi karena masalah ini, jadi ruangan itu disatukan Bu, dibuka sekatnya. Nah, jadi si 2 kelas ini dimasukkan dalam 2 ruangan menjadi 1 kelas. Dan pembelajarannya ya seperti itu Bu. Ibu bisa bayangkan Bu ya. Kalau saya mengajar itu saya tuh seperti penyanyi dangdut Bu. Karena saya tuh harus membawa speaker, membawa mic agar apa yang menjadi metode atau media pembelajaran saya tersampaikan sampai anak yang duduknya di belakang, di paling belakang sekali. Betul-betul kebayang ya, 2 kelas gemuk, kemudian kelasnya dibuka ya Bu ya, udah dengan tidak memakai sekat lagi. Nah kira-kira strategi apa nih strategi pembelajaran apa yang Ibu lakukan nih ke depannya atau yang sudah Ibu lakukan sekarang? Iya, strategi pembelajarannya ya karena 53 itu bukan sedikit ya Bu ya. Jadinya saya berusaha mencari metode apa nih atau media pembelajaran apa yang menarik. Salah satunya saya menggunakan speaker Bu, menggunakan mic agar jadi suaranya bisa membahana sampai ke belakang, jadi tersampaikan pelajarannya. Sudah merasa seperti penyanyi belum Bu? Nah seperti itu Bu. Jadi harus membiasakan diri dengan speaker yang Ibu pegang ya setiap hari. Nah kemudian apa nih yang menjadi hambatan Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut nih sekarang? Sebenarnya ya sih Bu ya, mungkin saya tuh nggak masalah kalau misalnya ngajar dengan siswa yang banyak, tapi hambatannya itu dari orang tua Bu. Apalagi kan mereka sudah terbiasa terpisah hambatannya. Nah itu Bu, jadi sepertinya tuh yang saya lihat tuh mereka tuh seperti keraguan, apa saya bisa mengajar dengan jumlah siswa yang banyak seperti itu. Terus mereka juga kayak ini persaingan gitu Bu, persaingan antar orang tua. Itu mungkin Bu yang ya jadi hambatan buat saya. Betul Bu ya, berarti adanya hambatan di kelas yang gemuk Ibu sekarang. Betul. Adanya keraguan-raguan ya Bu ya, timbul keraguan-raguan dari orang tua, kemudian malah datangnya dari orang tua sendiri ya Bu ya. Kemudian juga adanya persaingan yang dinilai terlalu tinggi bagi orang tua jika anaknya yang tadinya 2 kelas menjadi 1 kelas ya Bu ya. Nah kira-kira ada hambatan lain nggak Bu yang Ibu hadapi sekarang? Mungkin dari pihak lain mungkin ya, bukan dari pihak orang tua atau bahkan dari muridnya sendiri Bu, gimana tuh? Iya mungkin karena ada satu anak yang ABK ya Bu ya, dimana kan namanya satu anak ABK di dalam kelas yang normal itu sebenarnya itu hasilnya mungkin kurang maksimal kalau kita tidak bisa mencari metode atau media yang tepat untuk si anak itu Bu. Jadi agar dia tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Berarti timbul hambatannya selain dari orang tua, ternyata ada juga ya dari pihak murid, yaitu berupa ABK yang 1 orang ya yang ada di kelas gemuk Ibu. Nah kemudian kira-kira pendekatan apa nih yang telah Ibu lakukan terhadap orang tua ataupun terhadap anak tersebut? Kalau saya sih Bu ya, pendekatan itu ya pertama sih saya lakukan sama anak-anaknya dulu ya. Saya lakukan sama anak-anaknya dulu, gimana kita memotivasi mereka, memberikan mereka pengertian. Walaupun ya namanya prestasi itu kan tidak tergantung kelasnya gemuk atau kelasnya jumlah kelasnya sedikit ya Bu, yaitu kembali lagi ke bakat dan potensi anak-anaknya. Terus kalau orang tua tuh Bu, saya mencoba memanggil perwakilan komite kelas dari setiap kan dulu mereka kelas A dan B nih Bu. Komite kelasnya saya panggil dulu Bu. Jadi memberikan mereka kenapa sih, sampai alasan apa sampai kelasnya disatukan gitu. Memberikan pengertian sama mereka bahwa
anak itu mempunyai potensinya, bakatnya masing-masing gitu Bu. Nah, tadi udah dilakukan pendekatan tuh ya terhadap muridnya, diberikan pengertian dengan keadaan kondisi kelas yang gemuk sekarang. Kemudian adanya juga Ibu sharing dengan komite. Nah, kalau direntangkan Ibu nih, tingkat keraguan-raguan orang tua terhadap Ibu sendiri sebagai pengajarnya tuh kalau direntangin berapa tuh Bu sekarang? Dari 1 sampai 10 nih Bu. Aduh, kalau direntangkan dari 1 sampai 10 kayaknya sih Bu ya, saya ada di rentang 7 Bu. Sepertinya. Ya. Karena yang saya lihat Bu ya, mungkin ada beberapa orang tua yang karena mereka tahu saya tuh udah mengajar kelas 6 tuh lama Bu. Jadi saya udah di kelas 6 lama, ya hampir 5 tahun lebih gitu. Tapi ada mungkin sebagian orang tua yang masih ragunya tuh karena situasi kelasnya Bu. Karena situasi kelas yang asalnya mereka sendiri-sendiri kemudian disatukan itu mungkin Bu. Nah, lumayan juga ya nilainya ya. Nilai keraguan-raguan orang tua terhadap gurunya sendiri. Tetapi mudah-mudahan nanti kedepannya kita nih akan dapat nih rencana-rencana. Nah, rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi keraguan-raguan tersebut Bu? Ya, saya sih ngobrol-ngobrol ya Bu ya dengan rekan saya yang dulunya ngajar di kelas 5, kelas sebelumnya. Kemudian saya juga sharing dengan kepala sekolah dan juga komite sekolahnya Bu. Jadi untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Upaya yang bagus tuh Bu. Ibu melakukan konsultasi ya dengan rekan Ibu, kemudian juga sharing dengan komite. Nah, kira-kira dengan upaya yang bagus itu ada upaya yang lain nggak Bu yang mungkin lebih bagus lagi nih? Ya mungkin upaya yang selanjutnya saya tuh ya Bu ya inginnya saya tuh berkolaborasi dengan pihak sekolah, dengan kepala sekolah, dengan komite, juga dengan rekan guru yang sebelumnya mengajar untuk mengundang orang tua Bu. Jadi orang tua dalam rapat di sekolah, jadi dalam formal gitu, dalam rapat sekolah kita akan berdiskusi lah, kita akan sharing tentang alasan kenapa kelasnya disatukan agar mereka nggak ada keraguan-raguan lagi Bu gitu. Nah, setelah tadi itu akan memanggil orang tua, mungkin akan melakukan parenting, melakukan rapat ya Bu ya. Nah, kapan nih akan dilaksanakan nih waktunya? Kalau saya lihat kan lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Melihat seperti itu saya inginnya 2 hari lagi lah. 2 hari lagi saya akan coba undang mereka ke sekolah. 2 hari ke depan ya Bu ya, nanti Ibu akan melakukan parenting tersebut ya. Dan siapa aja nih yang akan dilibatkan Bu? Yang saya libatkan ya tentunya dari mulai orang tua murid, kemudian komite sekolah, guru-guru yang sebelumnya mengajar, yang terpenting ya kepala sekolahnya Bu. Oh iya, berarti nanti banyak ya yang dilibatkan. Orang tua, kemudian Ibu sebagai pengajar, kemudian komite ya, dan kepala sekolah yang nanti akan Ibu libatkan. Nah, setelah nanti ada upaya tuh, kira-kira rentang keraguan-raguannya nih akan berkurang atau bertambah nih Bu? Kalau saya sih berharapnya tidak ada lagi keraguan-raguan betul. Ya kan optimis ya, mudah-mudahan setelah berdiskusi, setelah nanti saya juga ingin kalau misalnya ada permasalahan boleh menghubungi saya seperti itu. Mudah-mudahan 0 ya Bu ya, sudah tidak ada lagi keraguan-raguan. Wah, hebat betul hebat banget Bu Ratrika. Jadi tidak ada keraguan-raguan lagi pada diri orang tua ya terhadap Ibu sebagai pengajarnya, sebagai pendidiknya, murid-murid mereka di kelas. Nah, sekarang apa nih komitmen Ibu ke depan setelah diadakannya parenting tersebut nih? Saya tuh punya komitmen tuh jadi nanti ke depannya setelah memberi pengertian pada orang tua, jadi bisa lebih terbuka lagi gitu orang tua. Kalaupun misalnya ada permasalahan di sekolah, ayo kita duduk bersama, kita diskusikan, juga memberikan pengertian kepada anak-anak, kita bersaing secara sehat gitu Bu. Nah, setelah tadi Ibu akan melakukan komitmen dari upaya-upaya yang Ibu laksanakan, kira-kira kita udah ngobrol banyak nih Bu. Nah, apa nih kesimpulannya nih Bu? Iya ya Bu, ya, tidak terasa ya. betul. Jadi kesimpulannya hari itu dari cerita saya itu, ya alhamdulillah ternyata kelas gemuk itu karena kelas saya disatukan dengan 2 ruangan yang disekat menjadi 1 kelas. Akhirnya yang asalnya
adanya keraguan dari pihak orang tua apakah saya mampu atau tidak, terus adanya takutnya persaingan di antara orang tua, tapi dengan 53 orang siswa dan 1 orang siswa ABK di antaranya, ya mudah-mudahan itu semua bisa tertangani semua, apalagi dengan adanya kegiatan parenting yang tadi akan saya rencanakan. Kira-kira kapan deh kabar baiknya? Saya akan mendengar kabar baik dari Ibu kalau rencana upaya yang Ibu akan lakukan berhasil nih. Karena 2 hari lagi saya rapat ya Bu ya, mudah-mudahan 5 hari ke depan ya Bu 5 ya, hari ke kita depan. bisa. Baik. Bu ya, ayo kita sharing lagi. bisa Saya seperti tunggu itu. tuh kabar baiknya, betul. Nah, gimana nih sekarang perasaannya Bu? Lebih, alhamdulillah Bu Yani ya, makasih, lebih tenang, lebih asalnya di sini, gimana, lebih terbuka, lebih merasa tenang lah kita, semangat dengan 53 orang anak. Ya, tetap semangat ya Bu Ratri ya, dengan kondisi kelas Ibu yang gemuk, kemudian juga upaya-upaya yang akan Ibu lakukan semoga akan mendapat respon yang baik. Dan nanti kita akan ketemu lagi ya Bu Ratri ya. Dan saya akan dengar kabar baiknya selanjutnya. Iya, terima kasih ya Bu Yani. Iya, sama-sama. Nanti saya calling lagi Bu Yani Iya, ya. baik. Nanti saya selalu ada Akhirnya waktu. tenang juga Iya, ya, iya. ada solusinya. Terima kasih Bu Yani. Iya, sama-sama. Saya mungkin akan ke tempat yang lain dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Yeni dan Bu Ratri sudah berakhir. Nah, di sini saya sudah melihat ya Bu Yeni sebagai coach sudah memenuhi 3 kriteria, yaitu dengan kehadiran penuh. Di sini itu Bu Yeni bukan hanya raganya saja ya yang sudah hadir, tapi rasanya juga ya di sini. Terus yang kedua sudah mendengarkan aktif, yang ketiga itu tidak ada judgement atau asumsi yang berlebihan. Percakapannya pun sudah sesuai nih ya dengan alur tirta, dan pertanyaannya pun sudah berbobot. Dan alhamdulillah dengan adanya masalah di praktek coaching ini, Bu Ratri sebagai coach sudah lega ya dengan bercoach dengan Bu Yeni. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratri Nurhayati dengan 2 rekan saya, Imelda Devi Chandra Agustina dan Yeni Mulyati. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung dengan fasilitator Ibu Elis Mariatin dan pengajar praktek Ibu Eti Hartati. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktek coaching, di mana saya bertindak sebagai seorang observer dan Bu Imelda bertindak sebagai coach, Bu Yeni sebagai coachee. Sebelum memulai praktek percakapan ini ya Bu Imelda dan Bu Yeni, saya akan mengingatkan sedikit tentang kriteria coach, di mana di sini Bu Imelda sebagai seorang coach nanti harus kehadirannya harus penuh. Maksud kehadiran penuh di sini, jadi Bu Imelda harus mendengarkan seorang coachee yang di sini pada saat ini Bu Yeni dengan penuh antusias ya Bu ya. Kemudian mendengarkan secara aktif. Kemudian pada saat nanti Bu Imelda memberikan pertanyaan itu harus pertanyaan yang berbobot. Karena pada praktek coaching ini kita harus sesuai dengan alur tirta, di mana ada tujuannya, kemudian identitasnya seperti apa, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab atau komitmen. Ya. Nah, sebelum memulai percakapan itu yang harus Ibu perhatikan terlebih dahulu. Baik, kita mulai prakteknya sekarang. Silakan Bu. Terima kasih Bu Ratri. Assalamualaikum Bu Imel. Waalaikumsalam Bu Yen. Bagaimana nih Bu? Ya, selamat siang Bu. Alhamdulillah siang Bu. Alhamdulillah. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya sekarang baik sih Bu. Tapi Ibu ada waktu nggak Bu hari ini? Sebentar saja. Hari ini ya? Ada sih Bu, ada sih. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya Bu, nih sekarang saya lagi ada masalah sama
semangat saya yang lagi turun, saya juga lagi kurang fokus Bu. Oh, jadi ibu kurang fokus nih ya. Mm-mm. Oh, itu berarti permasalahan ibu itu ya. Jadi apa nih yang ingin ibu capai nih ke depannya? Saya sih tujuan percakapan kita nanti sampai akhir ya Bu ya, pengennya tuh saya dapat solusi, kemudian saya juga dapat pencerahan. Mudah-mudahan deh saya dapat itu dari Ibu pas percakapan ini. Bu Yen, jadi Bu Yeni menginginkan adanya sebuah solusi ya Hmm, dari permasalahan yang dihadapi Bu Yeni sekarang nih. iya. Semoga nanti ke depannya Bu Yeni mendapatkan pencerahannya ya. Bu, tadi nih saya mendengar ya ibu curhat nih ya, ingin sharing, ingin mendapatkan solusi ya. Nah, coba apa sih yang ibu rasakan saat ini? Iya Bu, dari kemarin saya merasakan kalau semangat saya sekarang sedang turun. Terus saya juga kurang fokus kerjanya. Saya merasa belum nyaman mungkin ya di sekolah yang baru. Sekarang saya di sekolah baru Bu. Sekarang ibu pindah ya di sekolah Iya, baru. betul. Iya, iya. Berarti Bu Yeni ini sekarang sedang mengalami penurunan semangat dan fokus ya. Betul Bu. Ya, sebenarnya itu wajar sih ya Bu ya. Perasaan kurang semangat, kurang fokus karena Ibu Yeni tadi dipindahkan ya tugasnya di tempat yang baru. Betul Bu. Nah, menurut Bu Yeni nih, guru yang bersemangat itu yang seperti apa sih? Kalau menurut saya, kalau yang guru yang bersemangat, sebenarnya saya itu pernah melaksanakan sih seperti itu. Tapi menurut saya guru yang bersemangat itu yang guru yang tidak hanya menggugurkan tanggung jawab saja sih Bu di sekolah. Jadi misalkan nih saya datang ke sekolah, masuk ke kelas, kemudian saya kasih tugas nih ke anak-anak, saya kasih penilaian, kemudian pulang. Nah saya nggak mau tuh seperti itu Bu. Saya inginnya tuh sebagai seorang guru saya mampu berinovasi, kemudian saya mampu menjadi guru yang kreatif, saya mampu menjadi inspirasi buat murid-murid saya, bahkan saya juga mampu menjadi teladan, saya inspirasi bagi rekan-rekan yang ada di sekolah ini. Saya juga pengen tuh Bu memenuhi kebutuhan murid saya dengan perbedaan yang ada di kelas. Nah saya tuh pengen seperti itu sih Bu. Betul ya, betul sekali dengan Bu Yeni ya, saya sependapat nih dengan Bu Yeni. Jadi kita sebagai guru itu tidak hanya memberikan tugas ya, setelah itu kita pulang, tidak ya, tapi kita harus membimbing anak-anak gitu, tentang akhlaknya, tentang perubahan tingkah laku, terus kita dapat memenuhi kebutuhan murid ya, tadi yang seperti Bu Yeni sampaikan. Memangnya ada apa nih yang terjadi? Apakah ada kendala nih di sekolah ini? Kalau mungkin kendala saya itu sih Bu, saya masih merasakan belum nyaman ya. Saya di tempat yang baru ini, kemudian saya juga kehilangan fokus kerja sih Bu di sini gitu. Jadi saya masih hilang semangatnya aja gitu. Iya, benar. Berarti kendala Bu Yeni itu yang dihadapi di sekolah barunya kurang beradaptasi ya dengan lingkungan sekolah yang baru, dengan teman-teman yang baru mungkin ya. Tapi selain ini apakah ada hambatan nih yang Ibu alami sejauh ini? Sepertinya kendala yang lain, saya kurang komunikasi ya Bu ya. Dengan rekan yang ada di sini. Saya masih merasa sungkan dengan rekan-rekan yang ada di sini. Saya takutnya kalau saya cerita, misalkan saya punya permasalahan, malah mereka menilainya tuh ini guru baru dateng, kemudian punya permasalahan, malah nambah permasalahan ya di sini. Saya nggak mau seperti itu sih Bu. Itu. Jadi saya merasa kurang komunikasi ya Bu ya. Berarti masih merasa malu ya karena nggak enakan tadi ya Iya, Bu Yeni itu ya. Takut menambah masalah baru nih ya di sekolahnya. Iya. Nah tadi saya dengar nih Bu Yeni sering mengucapkan hilang semangat, kurang bersemangat nih. Jika ada skalanya nih, rentangnya itu berapa sih Bu, di level berapa nih kalau boleh saya tahu? Aduh berapa ya, kayaknya sekarang semangat saya yang lagi turun. Dulu saya di tempat yang lama 10 tuh Bu, itunya poinnya tuh udah bagus lah, udah sempurna. Sekarang di tempat baru saya kayaknya 7 deh Bu. Kenapa saya milih 7? Karena
merasakan belum kenyamanan itu ya, kemudian tidak ada komunikasi yang jalan dua arah sih Bu di sekolah ini gitu. Jadi saya rentangin di nilai 7 deh Bu. 7 ya, berarti dari 10 langsung ke 7 nih di tempat baru. Betul, Wah, betul. turunnya 3 ya Bu ya. Betul, Wah, betul. Masya Allah nih. Berarti berada di zona yang belum nyaman nih ya Bu Yeni, karena kehilangan semangat, fokus, dan tadi yang sudah Ibu Yeni ceritakan ya, karena merasa tidak enak nih Iya, tadi ya yang betul. saya garis bawahi ya, Ibu merasa tidak enakan. Jadi pernah ada nggak sih Bu upaya yang Ibu Yeni lakukan nih ketika mengalami kendala yang tadi ya, tentang yang levelnya menjadi 7 nih, karena tadi beradaptasi dengan tempat baru nih, apa sih upaya? Kalau saya sih kemarin melakukan upaya tuh, saya datang ke sekolah lama, saya sharing dengan salah seorang guru di sana, namanya Bu Risma. Saya ceritain tuh ke Bu Risma kalau saya sekarang ngalamin penurunan semangat ya, kadar semangat saya. Kalau saya rentangin memang menjadi 7 sih Bu, kemudian kurang fokus kerja ya. Saya sih baru sebatas itu saja sih Bu, baru cerita sharing ke teman lama, belum ada yang lain apa ya. Ya, bagus nih ya Bu Yeni sudah sharing ya upayanya, sharing ke teman yang, meskipun ke teman yang dulu ya, bukan ke teman yang sekarang, karena kan takut gak enakan itu ya di tempat yang baru ya. Jadi apa nih cara mengatasi Bu Yeni menghadapi kendala yang tadi? Kalau upaya yang lain sih gimana ya Bu, mudah-mudahan deh saya akan buka komunikasi nih, komunikasi terbuka di antara rekan ya Bu ya, di antara kita di sekolah ini, kemudian juga ceritain atau sharing lah, berbagi pengalaman dengan guru-guru yang ada di sini. Dan saya juga sebaiknya meminta dukungan dari kepala sekolah sehingga nanti nilai semangat saya lagi juga nanti akan meningkat nih Bu. Mungkin itu sih Bu, komunikasi ya. Upaya yang bagus nih ya yang Bu Yeni lakukan nih, betul ya, karena dengan komunikasi akan terjalin silaturahmi yang bagus ya dengan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi rasa tidak enakannya itu tidak akan ada ya nanti ya. Iya, betul. Bagus nih. Kira-kira nanti kalau Ibu Yeni sudah melakukan ya yang tadi Ibu Yeni lakukan, udah berada di rentang berapa nih kalau boleh saya tahu nanti levelnya? Nanti sih saya akan mudah-mudahan ya Bu ya, setelah tadi saya melakukan hal tersebut, level semangat saya nanti akan menjadi 10 Bu Ya. Jadi sempurna lagi sehingga saya mampu semangat lagi kerjanya, saya bisa jadi inspirasi lagi buat anak-anak murid saya, kemudian jadi semangat lagi, jadi inspirasi lagi buat rekan saya gitu ya Bu ya. Mungkin itu sih Bu, jadi nilai sempurna atau nilai 10 Ya, kayaknya ya. Mudah-mudahan ya nanti bisa naik nih 3 poin yang tadi Ya, turun, betul. 3 poin harus naik nih ya. Betul. Butuh berapa lama nih Bu Yeni untuk melakukan upaya-upaya yang Bu Yeni lakukan? Kayaknya kalau saya buka komunikasi sama teman saya, kayaknya harus secepatnya nih Bu ya. Kayaknya besok deh saya mau ngobrol sama teman-teman, sharing, komunikasi dengan mereka. Besok deh Bu. Besok saya ya, hebat nih ya Bu Yeni, langsung iya, betul. lakukan ya. Siapa nih yang akan Ibu libatkan dalam upaya Bu Yeni nanti? Tentu saja yang nanti saya libatkan rekan sejawat saya di sekolah yang baru, guru-guru yang ada di situ, dan saya juga akan melibatkan mungkin murid-murid saya, sama dukungannya kepala sekolah, sehingga saya juga bisa sharing ke kepala sekolah, kalau saya punya permasalahan seperti ini. Itu sih Bu. Jadi Ibu akan melakukan komunikasinya itu besok ya dengan guru-guru di tempat Ibu yang sekarang ya. Ya Bu, nanti juga mungkin saya akan berupaya nih Bu, kalau saya nanti saya akan berusaha untuk memanage diri saya nih Bu. Kemudian gimana nih caranya membangkitkan semangat, motivasi diri dalam diri saya sehingga saya memiliki semangat
kerja yang tinggi lagi, fokus kerja lagi nanti ke depannya. Jadi saya akan menanamkan ke diri saya, dimanapun nanti saya kerja, saya harus punya semangat yang tinggi. Jadi tidak mau sampai tidak semangat tuh Bu. Nah, saya pengennya tuh tanamin yuk dalam diri, ayo gitu sih Bu. Betul sih ya, sependapat nih dengan Bu Yeni, dimanapun tepatnya ya, kita harus lebih semangat nih ya, harus lebih fokus nih. Betul. Kalau boleh tahu nih Bu, komitmen yang akan Ibu lakukan nih, tentang apa yang terjadi tadi? Komitmennya untuk nanti kedepannya saya akan langsung Bu buka komunikasi sama guru-guru yang ada di sini, kemudian sharing dengan mereka, minta dukungan dari kepala sekolah sehingga saya punya semangat lagi, dan saya juga akan ngobrol dengan anak-anak bagaimana nih ibu atau saya menjadi lebih mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian saya juga akan lebih memotivasi diri saya sendiri, memanage diri saya sendiri, sehingga dimanapun saya kerja sekarang ataupun nanti kapanpun saya punya semangat yang sama dan dengan level yang sama sempurna. Iya, bagus ya Bu. Nah, setelah panjang bercerita nih kita ya, apa sih kesimpulan yang bisa diambil nih sama Bu Yeni? Kalau kesimpulan ya sih Bu, tadi saya punya permasalahan kalau semangat saya sih lagi kendor ya, lagi turun ke level 7, 3 level langsung turun, kemudian nggak fokus kerjanya. Kemudian saya maulah berupaya buka komunikasi dengan rekan, saya sharing dengan rekan, kemudian saya juga akan motivasi diri saya, memanage diri saya sehingga kedepannya saya lebih bersemangat. Mungkin itulah kesimpulannya hari ini ya Bu ya. Semoga apa yang Bu Yeni rencanakan ya bisa terwujud ya semuanya ya. Betul. Saya tunggu loh ya kabar baiknya nih. Gimana Bu kalau 2 hari lagi ya saya kabarin, soalnya kan besok saya mau komunikasi dulu nih dengan teman-teman. Nanti setelah komunikasi mudah-mudahan ada respon positif dari mereka. Nanti saya kabarin Ibu lagi. Mudah-mudahan Ibu ada waktu ya Bu. Ya, insya Allah ada ya Bu ya waktunya ya. Betul ya, harus dikomunikasikan ya semuanya itu ya. Bagaimana nih perasaan Bu Yeni setelah mencurahkan nih semuanya? Alhamdulillah lega. Terima kasih Bu Imel atas pencerahannya ya hari ini. Saya bisa cerita ke Ibu, kemudian jadi lega nih. Kayaknya begini ya, setelah sharing, setelah kita bercakap-cakap, dan akhirnya saya dapat solusi tuh Bu sebenarnya. Alhamdulillah ya. Pertemuan ini penuh dengan manfaat ya. Iya, betul. Bu Imel, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan nanti kita 2 hari ya Bu ya, 2 hari ke depan saya dapat respon positif, kemudian kita bisa ngobrol lagi. Mudah-mudahan Ibu mau mendengarkan lagi. Siap, Bu. Terima kasih Bu Imel atas waktunya. Saya mohon izin dulu karena saya juga ada kepentingan yang lain. Ya, silakan. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah praktek coaching yang sangat menarik ya, dimana Bu Yeni ini mempunyai permasalahan karena Bu Yeni berpindah tempat ya, berpindah sekolah dari sekolah yang dulu, jadi harus menyesuaikan diri lagi ya Bu ya, beradaptasi lagi, keluar dari zona nyamannya ya. Di sini yang saya amati tadi selama praktek coaching sebagai coach, Bu Imel itu benar-benar mendengarkannya dengan sepenuh hati. Jadi mencari tahu tanpa membuat asumsi atau memberikan pelabelan kepada Bu Yeni. Jadi Bu Yeni akhirnya mendapatkan solusi sendiri dari permasalahannya. Akhirnya sekarang Bu Yeni merasa lega ya, merasa lebih tenang, dan nanti ada solusinya yang akhirnya didapatkan dari Bu Yeni sendiri. Ya, itu mungkin praktek coaching yang akhirnya membuat coachingnya juga lega, permasalahannya terselesaikan. Ya, alhamdulillah itulah praktek coaching yang telah kami lakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Yuryati, CGP Angkatan 7, Kabupaten Bandung. Hari ini kita akan praktek coaching
dengan Ibu Pepe, Ibu Teti Hartati, dan Ibu Pasil, Ibu Elis Mariati. Bersama kedua teman saya yaitu Ibu Ratri dan Ibu Imelda. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching dan saya akan mengingatkan sebelumnya kepada Ibu Ratri yang bertindak sebagai coach dan Bu Imelda sebagai coach. Bu Ratri, bahwa ada beberapa kriteria coach yang harus Ibu penuhi nantinya ya ke depan. Nah, yang pertama yaitu kehadiran penuh. Jadi Ibu juga harus mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh Bu Imelda dengan baik, tidak menjudgment, tidak memberikan asumsi yang berlebih, kemudian mendengarkan secara aktif, dan Ibu nanti akan mengikuti percakapan ini sesuai dengan alur kita yang kita sudah pelajari bersama. Kemudian ajukan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Imelda sebagai coach. Mungkin itu saja untuk kriteria coachnya. Dimengerti ya Bu ya? Iya. Bisa kita mulai Bu hari ini? Ya, silakan saya berikan waktunya. Assalamualaikum Bu Ratri. Waalaikumsalam Bu Imel. Ada apa nih? Terlihat Bu Imel sepertinya sedang kebingungan. Iya nih Bu, boleh ya Bu saya minta waktunya nih hari ini. Oh boleh, kebetulan hari ini saya sedang tidak ada kelas. Ayo Bu, boleh Ya, sebentar ya. Alhamdulillah sekali ya Bu. Ya. Gimana nih Bu Imel? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, saya ada sedikit masalah nih Bu di kelas saya tentang anak murid saya nih sebenarnya. Oh gitu. Apa sih tujuan Ibu dengan pertemuan ini? Nanti setelah Ibu menceritakan nih masalah Ibu. Iya, tujuannya ya Bu ya dengan kita sharing ini mudah-mudahan saya mendapatkan solusi dari masalah saya, terus saya mendapatkan pencerahan ya Bu dari masalah saya ini dengan sharing dengan Ibu ini. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini Bu Imel bisa lebih tenang ya setelah ngobrol-ngobrol dengan saya. Kemudian nanti bisa ada solusinya. Ada apa sih Bu permasalahannya? Iya, sebenarnya gini nih Bu, di kelas saya nih di kelas 4 pada hari ini nih Bu puncaknya saya tuh ada sedikit masalah. Jadi salah satu nih Bu di murid saya dari 41 ini ada satu anak yang berkebutuhan khusus nih Bu gitu. Nah sebenarnya sebelumnya itu dia tidak masalah ya Bu di semester pertama ini, cuma di semester kedua pada hari ini saya menemukan masalah nih Bu. Jadi anak-anak itu sedang mengerjakan LKPD seperti biasa Bu, cuman pada saat mengerjakan LKPD pasti anak-anak ramai ya Bu, karena kan berkelompok. Jadi mereka mengerjakannya otomatis bekerja sama ya dengan temannya. Nah salah satu dari murid saya ini yang ABK, dia tidak bisa Bu dengan keadaan yang berisik. Jadi dia itu selalu menutup telinganya, terus memukul meja Bu, seperti itu. Oh jadi di kelas Bu Imel itu ada seorang anak yang ABK yang kejadiannya pada hari ini saat dia mengalami tantrum, dia memukul-mukul meja, terus dia berteriak-teriak. Kalau boleh tahu siapa Bu namanya? Namanya Andra Bu. Oh berarti laki-laki atau perempuan? Iya laki-laki Bu. Oh seorang anak laki-laki Andra. Terus tadi bagaimana pembelajaran Andra itu Bu di kelasnya? Nah untuk pembelajaran Ibu, Andra ini selalu tidak selesai nih Bu Oh. mengerjakan LKPD. Terus ya dia tidak bisa fokus Bu di kelasnya, tidak mau mengerjakan, tidak tuntas mengerjakan tugasnya. Itu paling sih Bu. Pada saat mengerjakan LKPD Andra ini tidak selesai mengerjakannya. Terus kalau dengan siswa yang lain bagaimana Bu? Apakah siswa yang lain dalam mengerjakan LKPD-nya bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk teman-temannya sih Bu tidak masalah ya Bu. Teman-temannya selalu mengerjakan LKPD dengan baik, selalu tuntas gitu. Berbeda sekali dengan Andra. Oh, jadi gitu ya Bu ya. Jadi ini permasalahannya yang Ibu alami ini karena pada hari ini Andra itu mengalami tantrum ya Bu ya, tiba-tiba. Sebenarnya kalau dalam pembelajaran siswa dia tidak mengganggu ya Bu ya. Nah, sekarang nih dalam Ibu mengajar, apa hambatan yang Ibu rasakan? Hambatannya itu ya kalau misalnya Anda sudah tantrum ya Bu, jadi saya karena sering marah gitu, sering mukul-mukul meja, jadi saya kaget Bu, aduh ini gimana ya. Sedangkan anak-anak yang lain itu
tidak masalah gitu. Jadi hanya dia karena dia tidak mau berisik saja sih Bu, itu hambatannya sih Bu sejauh ini. Iya, karena mungkin ini Ibu mengajar di sekolah normal ya Bu ya, bisa dikatakan sekolah normal, sedangkan ABK itu harusnya dia di sekolah yang sekolah khusus ya, tidak ditempatkan di dalam satu ruangan dengan anak-anak yang normal lainnya. Selain hambatan yang Ibu rasakan itu, apa ada hambatan lain misalnya dari siswanya atau dari pihak lain? Untuk hambatan selain tadi Anda tantrum ya mungkin tentang mengerjakan tugas itu ya Bu ya, dia tidak pernah selesai. Terus LKPD itu sering ya sudah kalau bisa dikasih ya hanya di yang saja, tidak pernah selesai seperti itu Bu. Jadi dia hanya melihat saja tanpa mengerjakan. Tapi di saat biasanya kan kalau anak-anak tuh kalau mengerjakan suka rada gaduh ya Bu ya. Jadi bisa teman-temannya ribut, dia malah seperti itu. Ibu sudah melakukan ada pendekatan sama Andra-nya? Sejauh ini sih selama ini saya melakukan pendekatannya itu dengan membawa Andra ke ruangan ya Bu, ruangan yang hanya kita saja nih ya yang ngobrol. Saya ngobrol dengan Andra dari hati ke hati, karena ngobrol dengan anak ABK itu harus benar-benar ekstra ya Bu ya, hati-hati karena agar dia itu tidak mudah tersinggung, karena kita harus bisa mengontrol ya Bu emosinya. Seperti itu paling Bu upaya yang sudah saya lakukan. Upaya yang menurut saya itu upaya yang bagus ya Bu ya. Jadi Ibu membawa Andra untuk berbicara dari hati ke hati, berbicara berdua, melakukan pendekatan. Karena untuk anak yang ABK itu kan susah-susah gampang ya Bu ya, harus hati-hati Ibu menyampaikannya. Selain upaya yang telah Ibu lakukan tadi, apakah Ibu juga ada upaya lain yang telah dilakukan? Paling upayanya yaitu saya sharing ya Bu sama guru-guru yang ada di sekolah, terutama pada guru agama ya Bu, karena kebetulan guru agama tersebut punya cucu yang seperti itu gitu, punya cucu yang ABK. Jadi saya lebih sharing dengan guru agama itu. Terus saya juga sharing dengan orang tua Andra sih Bu, sejauh itu aja sih Bu sejauh ini upaya yang saya lakukan. Jadi Ibu sudah sharing dengan guru agama, berbagi pengalaman tentang, karena ibu guru agama juga punya cucu yang sama ya. Kemudian mungkin Ibu juga sharing dengan orang tua tentang kebiasaan Andra seperti apa. Dalam hal ini siapa yang Ibu libatkan? Yang saya libatkan pertama pasti orang tuanya ya Bu ya. Karena saya pasti mengajar Andra ada sangkut pautnya nanti dengan orang tuanya, terus dengan guru agama tadi, karena beliau sudah tahu ya, sudah mengalami karena punya cucu yang ABK itu. Paling itu saja sih Bu yang saya libatkan. Ya, Ibu melibatkan itu udah bagus Bu ya, Ibu melibatkan orang tua, karena seperti yang kejadian Ibu hari ini, Andra tiba-tiba terjadi tantrum, bingung kan kalau misalnya tidak adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua, nanti takutnya ada kesalahpahaman ya Bu ya. Nah, rencana setelah Ibu ngobrol dengan orang tuanya, rencana apa yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi Andra yang nanti tiba-tiba terjadi lagi seperti hari ini? Ya, rencananya sih Bu, saya tuh ingin melakukan hal kecil aja dulu ya Bu, dengan teman-teman di kelasnya, karena kan ini keadaannya di kelas. Jadi saya ingin memberi tahu kepada teman-temannya untuk memaklumi ya Andra, karena Andra itu punya kelebihan dibandingin mereka. Jadi kalau misalkan Andra tantrum ya sudahlah, kita harus bisa lebih aware sama Andra, harus lebih mengerti Andra ini punya kelebihan gitu, seperti itu. Paling nanti saya juga akan memberikan parenting mungkin ya ke orang tuanya seperti itu Bu, terus melakukan pembelajaran yang berbeda mungkin kepada Andra. Iya ya, jadi memang karena kejadian itu bisa saja terjadi di sekolah ya. Nah, jadi memerlukan pengertian dari teman-temannya. Jadi jangan sampai teman-temannya itu menganggap Andra ini aneh gitu ya. Jadi kalau ada keputus, Ibu juga tadi sudah bagus untuk mengadakan parenting agar adanya kerjasama antara orang tua dengan guru, kemudian tadi dengan LKPD yang berbeda. Selain yang barusan Ibu sebutkan, apakah ada rencana lainnya lagi Bu? Iya. Untuk selanjutnya, karena tadi Andra tidak pernah beres ya Bu mengerjakan tugasnya. Iya, aduh, saya juga berpikir keras dia Bu. Mungkin salah satunya saya akan mengubah nih metodenya. Jadi lebih khusus nih metodenya untuk Andra, LKPD-nya juga yang sesuai dengan minat dan bakatnya dia mungkin ya Bu. Seperti itu.
terus lebih kerjasama dan sharing terus lah sama orang tuanya, seperti itu paling. Iya. Jadi ibu dituntut untuk lebih kreatif lagi ya, untuk mencari lagi metode apa nih atau media apa nih yang sesuai dengan Andra. Nah yang terus tadi Bu udah bagus, ibu akan membuat LKPD yang berbeda ya Bu ya, penilaiannya juga jelas berbeda ya Bu. Nah kapan nih ibu akan melaksanakan hal itu? Kalau ditanya kapannya, pengennya secepatnya sih ya Bu. Iya. Karena ini sudah greget ya Bu, karena masalah ini sudah lama, sudah dari semester pertama, cuman hanya parahnya di semester kedua ini. Mungkin 3 hari ke depannya saya akan merencanakannya Bu. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Nah ibu 3 hari ke depan akan merencanakannya. Komitmennya apa nih setelah ibu membuat LKPD yang berbeda untuk Andra? Komitmennya mungkin dengan membuat metode yang berbeda nih Bu, LKPD yang berbeda khusus untuk Andra, terus melakukan sharing terus nih sama orang tuanya, terus sharing berkelanjutan dengan guru agama yang tadi ya Bu, yang sudah mengalami tadi cucunya yang ABK. Mungkin itu sih komitmen yang harus saya lakukan Bu. Yang melakukan kerjasama ya antara pihak sekolah juga orang tua ya Bu ya, untuk mewujudkan dari komitmen ibu itu. Kesimpulan apa yang ibu dapatkan setelah tadi kita ngobrol panjang lebar nih Bu, cerita tentang Andra nih Bu? Iya. Dari kesimpulannya mungkin dari pertama itu kan saya mendapatkan masalah ya Bu dari Andra yang tadi sering tantrum di kelas. Terus kesimpulannya mungkin saya akan mengubah nih metode pembelajaran khusus buat Andra, membuat LKPD yang berbeda sesuai keinginan Andra ya, karena tidak sama mungkin dengan siswa yang lain. Terus saya akan sharing berkelanjutan dengan orang tua Andra, dengan ibu guru agama yang tadi, agar nanti tuh Andra bisa sekolahnya itu dengan nyaman. Terus teman-temannya akan saya beri pengertian terus ya Bu, agar nanti teman-temannya oh iya Andra itu seperti ini anaknya gitu. Jadi mereka mengerti dengan keadaan Andra. Ya semangatnya yang bagus ya Bu ya. Akhirnya ibu memerlukan ekstra ya, untuk karena Andra ini ditempatkan di kelas ibu yang dominannya itu merupakan kelas normal ya, di SD negeri yang kelas normal ya. Terlebih kita tidak tahu latar belakang kenapa Andra disekolahkan di sana. Kapan nih saya bisa mendengar kabar baik dari ibu tentang perubahan sikap Andra ini Bu? Wah ditanya ini nih kapan ya Bu? Nih? Insya Allah secepatnya minggu-minggu depan ya Bu. Ya mudah-mudahan ya, ibu nanti ibu Bu Ratri kita ngobrol lagi tentang perubahan sikap Andra ya Bu. Mudah-mudahan kabar baiknya Bu ya. Gimana nih perasaannya setelah tadi? Sekarang saya lihat ibu berubah wajahnya. Iya, kalau ditanya perasaan alhamdulillah senang sekali ya Bu. Ya Allah dapat bisa sharing nih sama Bu Ratri tentang tadi Andra. Lega banget Bu, senang alhamdulillah. Jadi saya sudah menemukan solusi, sudah ada pencerahan nih dengan pertemuan kita ya Bu. Semoga selanjutnya kita bisa bertemu lagi nih ya Bu. Ya alhamdulillah ya Bu ya, kalau ibu sedikit lebih tenang ya, ada solusinya. Saya tunggu nanti kapan ibu ayo kita ketemu lagi ya. Boleh Bu, Bu. tapi ibu ada waktu ya Bu. Selalu Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Aduh Ibu Ratri jadi merepotkan ya. Sama-sama Bu Imel. Mudah-mudahan nanti kedepannya Bu Imel lebih semangat lagi ya. Siap Bu, siap. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah praktek coaching telah selesai dilaksanakan dan saya akan berbincang dulu dengan Bu Ratri. Alhamdulillah bahwa kriteria tadi coach yang saya sebutkan sudah dipenuhi oleh Bu Ratri ya, dan saya juga bisa menyimpulkan bahwa di sini dari tujuannya untuk mendapatkan solusi, pencerahan, kemudian identifikasi masalahnya bahwa dengan keadaan 40 anak dan 1 ABK yang tantrum, pembelajarannya menjadi kurang baik ya. Tetapi dengan upaya yang diajukan dari Koci bisa membuat pembelajaran di kelas akan menjadi lebih nyaman lagi, dan tanggung jawab dari Bu Imel semoga akan dilaksanakan dengan secepatnya ya, dan sehingga kita akan mendapatkan kabar baik tersebut. Terima kasih Bu Imel dan Bu Ratri, semoga praktek coaching ini akan kita laksanakan berkelanjutan. Terima kasih dari kami CGP Angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.